Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kali ini saya ingin menyampaikan akan pesan firman Tuhan yang berkenaan dengan riwayat Musa. Saudara, kalau melihat foto saya, ya coba ditampilkan foto saya. Ini adalah ketika kami mengunjungi akan Mount Sinai atau Gunung Sinai, saudara. Dan di lokasi di depan Saint Catherine ini, di depan biara Saint Catherine ini, tradisi meyakini itu adalah tempat, itu ada di kaki Gunung Sinai, itu adalah lokasi di mana Musa itu berjumpa dengan Tuhan dalam peristiwa burning bush, yaitu api yang menyala. Semak belukar dibakar oleh api, tapi semak belukarnya tidak hangus. Ya, itu peristiwanya diyakini ada di lokasi sekitar tadi, ya gambar yang saudara lihat tadi. Nah, saudaraku, firman Tuhan tentang peristiwa itu ada di Keluaran pasal 3. Kita tahu, saudaraku, bahwa riwayat Musa itu terbagi menjadi tiga musim, saudara ya, 3 season. Musim pertama sejak dia lahir, kemudian dia dihanyutkan di Sungai Nil, ditemukan oleh putri Firaun, dan kemudian dia menjadi pangeran di Mesir, ya, bertumbuh itu 20 tahun pertama, saudara. Atau maaf, 40 tahun pertama, sorry ya. Kemudian setelah itu Musa mengalami kekecewaan karena dia mencoba membela akan bangsanya, yaitu bangsa Ibrani yang dianiaya oleh orang Mesir, tapi justru bangsanya sendiri mengkhianati dia karena mereka lihat bahwa Musa membunuh orang Mesir, dan ketika dia mencoba melerai akan 2 orang Israel yang bertikai, yang satunya berkata, "Apakah engkau mau membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin?" Dan Musa pun ketakutan karena peristiwa pembunuhan yang dia lakukan itu sudah diketahui oleh orang. Dan Musa dalam kekecewaan dia melarikan diri. Ketika Musa lari, dia sampai ke tanah Midian, saudaraku, itu adalah musim kedua. 40 tahun Musa di sana. Dia ketemu dengan Sipora, ya, yang kemudian menjadi istrinya, melahirkan anak dan sebagainya. 40 tahun lamanya Musa ada di padang gurun, saudara, ya, padang gurun di tanah Midian, dan di sanalah Musa ini menjadi gembala kambing domba milik mertuanya, Yitro. Jadi ini musim kedua. Di musim kedua ini Musa sebetulnya dia sudah habis visi atau visinya sudah padam. Karena apa? Karena dia tadinya kan pada waktu 40 tahun pertama dia menyadari bahwa dia adalah orang Ibrani. Dia ingin membebaskan bangsanya dari penindasan ketidakadilan orang Mesir. Tapi justru dia akhirnya kecewa dan padamlah akan keinginan, kobaran api, semangat untuk membebaskan bangsanya itu. Itu padam, dan dia melarikan diri, dan dia jadi gembala kambing domba milik mertua selama 40 tahun. Dan peristiwa yang akan kita pelajari adalah peristiwa perjumpaan Musa dengan Tuhan melalui peristiwa semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar itu. Nah, saudaraku, kita akan lihat Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, ayat 3 ini menarik untuk kita renungkan. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang
hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi apa yang hebat menurut Musa, saudaraku? Ketika dia melihat api, saya kira kalau cuma melihat api menyala di padang gurun, ada semak terbakar, itu satu penglihatan yang biasa, bukan luar biasa. Yang membuat luar biasa itu adalah karena api itu nyala, tapi semak belukarnya tidak hangus, tidak menjadi abu. Dengan kata lain, Musa ini terheran-heran melihat ada satu jenis api yang tidak membutuhkan bahan bakar. Jadi api itu menyala begitu saja, sementara yang dibakar itu tidak habis. Berarti sebetulnya api itu adalah api yang independen, api yang tanpa bahan bakar. Nah, makna rohani yang kita tangkap, saudaraku. Musa selama 40 tahun dia tinggal bersama mertua, jadi gembala kambing domba milik mertua. Itu dia itu sudah dalam kondisi terpuruk, kecewa, visi dan kerinduan untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan Mesir, dari penindasan bangsa Mesir, itu sudah pupus, saudaraku, sudah padam. Nah, ketika Musa melihat ada api yang menyala, tapi nggak butuh bahan bakar, disitulah Musa itu berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi Musa itu membandingkan dengan dirinya. Dulu dia menyala-nyala, berkobar-kobar dengan semangat yang luar biasa kuat untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan Mesir dengan kekuatan yang ada pada dia. Dia kan pangeran pada waktu dia mungkin dia punya banyak ide, mungkin dia punya banyak kekuatan, dan dia berusaha. Tapi begitu dia dikecewakan oleh bangsanya sendiri, langsung padam. Seperti api itu sudah memakan habis semua bahan bakar yang tersedia. Sudah nggak ada sisa lagi, padam, dan kemudian dia melarikan diri. Itu tinggal kenangan bagi Musa. Kerinduan untuk membebaskan umat Tuhan dari penjajahan, dari penindasan Mesir itu sudah tinggal kenangan. Tiba-tiba ini dia melihat ada api menyala yang nggak butuh bahan bakar. Menurut saya, saudaraku, dalam roh dari Musa ada satu teriakan, jeritan. Ini cry of the spirit, ya. Jadi di rohnya Musa itu ada teriakan, aku butuh jenis api yang seperti ini. Saudaraku, mungkin Anda pernah menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ketika kasih mula-mula, ketika pertama kali saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian saudara masuk dalam pelayanan. Tapi kemudian, ya ini banyak terjadi ya. Banyak teman-teman saya juga mengalami hal semacam ini. Peristiwa demi peristiwa yang mengecewakan terjadi dalam perjalanan pelayanan, awal pelayanan mereka. Dan kemudian itu membuat padam, selesai. Kenapa? Karena itu bukan api yang Tuhan maksudkan. Tuhan menghargai, saudaraku, akan kerinduan Musa, akan tekad Musa, keinginan Musa untuk membebaskan bangsanya. Itu mulia, itu baik. Tuhan hargai. Tetapi kalau bukan api yang dari sorga, yang membuat semangat itu terus ada, yang membuat adanya satu energi untuk melaksanakan akan visi tersebut, pasti pada waktunya akan padam. Saudaraku, saya juga mengalami bahwa dalam pelayanan ini kadang-kadang kekecewaan demi kekecewaan membuat kita ini menjadi lemah. Nah, disitulah tiba waktunya bagi kita untuk menguji. Sebetulnya api ini, api visi ini dari Tuhan atau bukan, atau belum. Ya, saya tidak katakan bukan.
Kalau saudara ada kerinduan, serahkan kepada Tuhan. Sampai saatnya engkau berjumpa dengan burning bush itu. Dan disitulah, di dalam api itu api roh Allah yang hidup, itu disitulah Tuhan berfirman. Berbicara kepada Musa. Musa sudah lemah, Musa sudah merasa dirinya gagal, tetapi api itu menyala. Dan berawal dari perjumpaan Musa dengan Tuhan di dalam api yang menyala, membakar akan semak belukar tapi tidak hangus itu, dari peristiwa itulah akhirnya kita mendapati Musa yang ada di musim ketiga, season yang ketiga, yaitu sejak perjumpaan sampai akhirnya Musa menjadi hamba Tuhan. Oh, itu perjumpaan itu luar biasa, saudaraku. Tongkat gembala yang adalah lambang kegagalan berubah menjadi tongkat Allah. Dan Musa akhirnya kembali ke Mesir dan dia melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan Musa memang mengalami kekecewaan lagi, tapi tidak akan pernah padam sampai selesai tugas. Saudaraku, mari kita belajar. Visi yang benar barangkali pernah ada di dalam diri kita, tetapi apinya, energinya, kuasanya itu harus dari Dia, dari Roh Kudus. Saudaraku, kita berdoa supaya tahun 2023 visi apapun yang Tuhan letakkan di dalam hidup Anda itu harus tiba pada perjumpaan. Kalau belum tiba pada peristiwa perjumpaan, seperti Musa yang mengalami perjumpaan di peristiwa burning bush itu, maka sesungguhnya itu nanti akan padam pada waktunya. Tapi kalaupun padam, saudaraku, tunggulah, karena ada waktu Tuhan. Ketika Anda mengalami lawatan Tuhan, itu bisa hidup lagi. Dan kali ini, api itu bukan dari dirimu sendiri, tapi berasal dari sorga. Tuhan Yesus memberkati.